meniru modifikasi dari judul-judul PKM sebelumnya. Juga jangan lupa biaya 80% untuk operasional, 20% untuk administrasi. Ya, dan mengacu pada aturan menteri, jadi nggak boleh bikin sendiri aturan pembiayaannya. Tujuan merupakan gambaran dari rumusan masalah, tapi dalam bentuk pemaparan. Kemudian untuk keluaran jangan lupa akan bentuk keluarannya hasilnya apa dan akan ditulis di mana. Kesalahan yang paling mendasar yang paling sering dilakukan adalah sampul, ya covernya salah, kemudian judulnya kurang menariknya. Dari visualisasi yang dipaparkan oleh Bu Lucy tadi, kita lihat ya bahwa rekan-rekan harus belajar membuat infografis yang bagus ya, membuat infografis yang bagus, visual yang bagus, visualnya video, kemudian animasi, ya, foto-foto, dan tadi ada sedikit gambar 3 dimensi. Ya, Bu Yusi sudah selesai? Capture-nya? Oke, siap. Kita akan lanjut ke pemateri berikutnya. Sudah nggak sabar kita ya. Mungkin bisa menambahkan sebentar ya, Bu. Siap, Bu. Oh iya, jadi untuk semua mahasiswa tadi dengan pemaparan saya, harapannya nanti sudah mulai menulis proposalnya, kerjakan yang terbaik ya, do the best and enjoy your competition ya. Semoga nanti semangat akan menghasilkan PKM yang bisa lolos di 2021 ya. Tadi sepanjang pemaparan saya, kalau misalnya ada yang tidak berkenan atau yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu Bu Yulia, terima kasih untuk semuanya. Kita kasih jempol virtual yuk buat mengapresiasi yang sudah Bu Lucy sampaikan. Oke, sudah banyak yang kasih jempol Bu Lucy ya. Kita akan lanjut kepada Pak Anas sambil mengingatkan presensi untuk kegiatan kuliah umum hari ini akan dibuka tepat pukul jam 3 di e-learningnya UKDC. Jadi teman-teman mahasiswa bisa presensi langsung di sana. Kita akan masuk ke pemateri berikutnya adalah Pak Anas Hidayat. Berikut adalah informasi tentang beliau. Beliau menamakan dirinya sebagai arsitek ya. Arsinya kemudian teksnya itu tulisan, jadi arsitek yang bergelut di dalam teks. Dia sarjana dan magister beliau dari Institut Teknologi 10 November. Pak Anas merupakan pengajar di UKDC dan juga UPN Veteran Jawa Timur. Nah, Pak Anas ini suka menulis ya. Buku pertama ditulis 10. Sudah lahir atau belum? Di 2010. Kemudian tahun 2017 Pak Anas menulis buku 15 cerita arsitek muda. Tahun 2019, awal tahun 2019 Pak Anas produktif sekali, sudah menulis 6 buku ya. Dan kerennya Pak Anas itu kadang-kadang mendalang wayang kontemporer ciptaannya, namanya wayang arek ya. Tanpa memperpanjang waktu, saya persilahkan Pak Anas memaparkan materinya. Selamat menikmati. Ya, terima kasih Bu Zulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang setengah sore. Sebelumnya saya izin untuk share screen. Oke, apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Sudah. Iya, terima kasih.
Jadi dalam acara kali ini saya akan membahas tentang penulisan ilmiah. Jadi sebenarnya intinya sih sama sih dengan yang tadi dipaparkan oleh Bu Lucy. Dan tadi Bu Lucy juga sudah memberikan contoh-contoh ya, yang bisa menjadi acuan bagi mahasiswa ketika mereka ingin membuat proposal. Jadi mengapa mahasiswa perlu untuk menulis ilmiah? Di dunia ini sebenarnya ada dua tradisi. Jadi ada tradisi tulis dan tradisi lisan. Jadi tradisi tulis itu ya menulis, dituangkan dalam tulisan, sementara tradisi lisan itu yang oral atau diucapkan. Ya. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia ini dari dulu yang kuat ya tradisi lisan. Gitu. Sehingga ketika misalnya ada acara yang bersifat lisan itu cenderung lebih mudah menyebar gitu. Sementara tradisi tulis ini perkembangannya ya sudah berkembang sih, tapi masih perlu ditingkatkan lagi. Dan mengapa mahasiswa Fakultas Teknik dalam acara kali ini ya sementara dipacu untuk menulis secara ilmiah. Karena menulis ini ya salah satu kualitas mahasiswa itu ya ditentukan dari bagaimana dia menulis itu. Lalu sementara dengan PKM, program kreativitas mahasiswa ini, mahasiswa itu dibawa ke level yang lebih tinggi. Level yang lebih tinggi. Jadi kalau sebelumnya ya mungkin ya mahasiswa itu ya cuma kuliah lalu belajar sampai lulus itu tanpa ada kegiatan lain. Tapi dengan PKM itu ya dibawa ke level yang lebih tinggi bahwa mahasiswa itu bisa menunjukkan kreativitasnya. Jadi tidak cuma belajar sesuai bidang ilmunya, tapi juga bisa merambah ke bidang ilmu yang lain. Kalau di PKM kan gitu, ada yang memang programnya bisa keluar dari bidang ilmu yang digeluti atau ditekuni itu. Oke, di sini saya akan membahas tiga hal ini kaitannya dengan penulisan artikel. Jadi yang pertama adalah GT atau gagasan tertulis, kemudian GFK, gagasan futuristik konstruktif, kemudian yang ketiga artikel ilmiah. Tapi sebelum masuk ke ketiganya itu saya akan mengawali dari titik berangkat. Jadi titik berangkat sebenarnya bagaimana sih kita bisa menulis untuk menuangkan gagasan kita ke dalam tulisan. Sebenarnya ada beberapa titik berangkat sih. Jadi yang pertama adalah dari diri sendiri. Di kesadaran akademik atau kesadaran humanis. Jadi maksudnya adalah bagaimana mahasiswa bisa mengembangkan diri. Lalu apa sih tujuan diri dalam hidup? Kan setiap manusia sebenarnya punya misi. Ya. Di dalam hidup itu punya misi. Semua orang, jadi baik mahasiswa, dosen maupun bukan, pasti punya misi. Nggak ada yang
orang hidup itu hanya cuma sekedar bisa makan lalu hidup itu. Nah, makanya itu. Jadi kalau Anda sudah punya itu misi dan itu nanti kaitannya dengan tulis menulis, itu bisa lebih lebih kuat. Jadi melihat ke dalam diri Anda. Karena menulis itu bukan sekedar membaca lalu ditulis kembali. Ada proses. Jadi kalau melihat ke dalam diri itu sebenarnya tidak ada mahasiswa yang punya kekurangan, itu tidak ada sebenarnya. Sebenarnya setiap mahasiswa itu punya kelebihan. Jadi apa sih kelebihan Anda yang nanti harus Anda explore? Salah satunya dengan menulis. Karena dengan itu Anda jadi menulis itu bukan sekedar karena kewajiban menulis dari kampus atau dari dosennya, tapi benar-benar dari diri Anda sendiri, bukan karena diperintah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kreativitas. Jadi kreativitas itu kan dari kata create atau membuat. Membuat itu bisa membuat sesuatu yang baru. Gitu. Baru itu bisa benar-benar baru, tapi bisa juga baru. Kalau kita membuat modifikasi itu sebenarnya kan juga memunculkan sesuatu yang baru juga. Atau dari sudut pandang yang baru itu juga. Kita bisa melihat sesuatu itu menjadi sesuatu yang baru. Padahal barangnya barang lama, tapi kita lihat dari sudut pandang yang baru. Jadi bagaimana bisa memunculkan kreativitas itu? Ya antara lain caranya banyak membaca, kemudian banyak diskusi. Itu akan membuka cakrawala mahasiswa. Ada salah satu cerita, ada teman saya yang sukanya ngobrol di warung kopi. Ngobrol di warung kopi itu ada orang yang idenya bagus. Idenya bagus, tapi dia nggak pernah menulis. Dan teman saya ketika ngobrol itu kemudian dia tulis, kemudian menjadi sebuah tulisan yang bagus. Karena apa? Ya karena kreativitas itu. Jadi dari banyak membaca, banyak diskusi itu akan membuka cakrawala. Dan itu nanti bisa menjadi bahan atau menjadi ide di dalam menulis. Berikutnya tentang belajar menulis. Jadi menuangkan gagasan secara runtut dan jelas. Itu juga bukan proses yang instan. Karena menulis itu juga perlu belajar. Dan belajar menulis itu caranya cuma ada satu, yaitu ya mencoba menulis, langsung menulis, itu caranya. Nggak ada cara yang lain. Ya, ini sama dengan orang yang mau belajar renang atau belajar naik sepeda itu. Jadi kalau mau belajar renang ya harus nyebur ke kolam renang untuk berenang. Sama dengan orang belajar naik sepeda juga. Ya ambil sepeda lalu belajar naik gitu. Nggak perlu beli buku cara belajar naik sepeda gitu, kayaknya juga nggak pernah ada. Karena itu nggak perlu. Jadi Anda belajar buku cara naik sepeda, ketika selesai membaca Anda juga pasti belum bisa naik sepeda karena nggak pernah megang sepedanya langsung. Sama dengan menulis. Jadi menulis itu cara belajarnya ya Anda mencoba menulis. Jadi dari situ nanti Anda akan membuat kesalahan dan dari kesalahan itu Anda akan membuat tulisan yang
lebih baik lagi, terus-menerus. Kemudian yang keempat adalah melatih kepekaan. Jadi baik terhadap ilmu yang ditekuni maupun terhadap kondisi sekitar. Karena PKM itu sebenarnya melatih kepekaan mahasiswa, bagaimana mereka bisa peka terhadap masalah-masalah yang ada. Baik masalah di dalam bidang ilmunya maupun masalah di masyarakat. Sebenarnya itu. Seperti tadi yang dicontohkan Bu Lucy yang pendeteksi gorong-gorong itu ya awalnya dari totalitas itu. Jadi mengamati, kemudian tahu masalahnya apa itu. Lalu dari situ bisa membuat solusi yang robot untuk mendeteksi gorong-gorong itu apakah buntu atau enggak atau seperti apa. Itu sebenarnya poin-poin yang ingin saya jelaskan di awal. Ini ada kutipan atau quotes tentang menulis itu. Jadi hal terburuk yang Anda tulis itu masih lebih bagus daripada hal terbaik yang tidak Anda tulis. Karena tulisan-tulisan itu akan abadi, akan dibaca orang. Beda dengan ucapan itu yang akan terbang atau hilang. Oke, berikutnya saya akan masuk ke PKM tentang gagasan tertulis. Jadi artikel untuk gagasan tertulis ini berisi gagasan kreatif yang menawarkan solusi permasalahan yang berkembang di masyarakat. Jadi kaitannya dengan kepekaan tadi. Bagaimana mahasiswa itu bisa mengamati lingkungan sekitarnya mungkin atau kondisi di masyarakat seperti apa sehingga tahu ada masalah di situ lalu bisa mengusulkan solusi dari permasalahan itu. Jadi di artikel gagasan tertulis itu sebenarnya itu. Kemudian yang kedua itu tidak subjektif. Ya, tentu saja tulisan atau artikel itu ya harus objektif, harus berdasar pada realitas, tidak hanya subjektif dari si penulisnya. Kemudian didukung data dan informasi yang terpercaya. Jadi kalau Anda melihat masalah, Anda nggak bisa cuma melihat sekilas saja, ya Anda harus cari data, lalu informasi-informasi apa yang Anda butuhkan, dan itu diambil dari sumber yang terpercaya. Jadi seperti yang tadi dicontohkan Bu Lucy tentang robot digorong-gorong, itu pasti juga berdasar data. Data tentang lebarnya gorong-gorong berapa. Itu kan harus dicari, tidak hanya berdasar pada asumsi, tapi dari data. Kemudian berikutnya asli atau bukan plagiasi dan bukan duplikasi. Jadi ini berdasar kasus di arsitektur itu yang kemarin ketika mata kuliah seminar itu ketika dicek plagiasinya ternyata masih cukup besar gitu. Karena apa? Karena mahasiswa hanya copy paste saja. Mungkin dari penelitian yang lain yang kemudian diambil begitu saja. Kalau di PKM ini Anda plagiasi ya sudah jelas langsung ketahuan. Pasti dicek dulu. Kemudian tulisan sistematis dan runtut. Jadi nanti ada sistematikanya, kemudian ini adalah karya kelompok dan tidak ada usulan pembiayaan.
Jadi sistematikanya seperti ini. Jadi bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Ini sebenarnya ya sama dengan sistematika penelitian yang lain. Jadi ada halaman judul, lalu lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, kemudian ringkasan dari artikel atau gagasan tertulis itu seperti apa. Jadi bukan abstrak, karena ini artikel, bukan tulisan yang panjang. Lalu di bagian inti ada pendahuluan, ada gagasan, ada kesimpulan dan saran. Lalu di bagian akhir ada daftar pustaka, lalu daftar riwayat hidup dan lampiran. Jadi materi karya tulis tidak harus sejalan dengan bidang yang ditekuni penulis atau mahasiswa. Jadi ini sebenarnya mahasiswa terbuka terhadap segala hal yang ada di luar. Jadi apa yang Anda lihat, apa yang Anda alami sehari-hari itu bisa menjadi sumber untuk membuat gagasan tertulis ini. Jadi tidak harus sesuai dengan bidang ilmunya. Jadi kesempatan ini diberikan kepada mahasiswa yang memiliki ide kreatif dan mampu menuangkannya dalam bentuk tulisan meskipun bidang ilmunya berbeda. Kemudian materi karya berupa isu mutakhir atau aktual. Jadi isu mutakhir atau aktual itu ya apa yang lagi tren atau viral saat ini misalnya. Itu bisa menjadi materi juga. Lalu tentang gagasannya sendiri. Gagasan di sini kondisi kekinian pencetus gagasan. Jadi ini bisa diperoleh dari bahan bacaan, wawancara, observasi, atau imajinasi yang relevan. Jadi apa sih yang memicu gagasan itu? Pencetusnya itu apa? Lalu solusi yang pernah ditawarkan atau diterapkan sebelumnya untuk memperbaiki keadaan pencetus gagasan. Jadi ini mungkin masalah itu sudah pernah ada yang menawarkan itu dulu atau sebelumnya. Lalu seberapa jauh kondisi kekinian pencetus gagasan dapat diperbaiki melalui gagasan yang diajukan. Jadi ini belajar dari kegagalan sebelumnya. Misalnya ada masalah, lalu ada orang mengajukan solusinya ada A, B, C, yang kemudian kurang berhasil. Itu kan menjadi bahan evaluasi Anda, kemudian Anda mengusulkan gagasan yang baru, apa sih? Lalu mahasiswa juga perlu melihat kepada pihak-pihak yang dianggap bisa membantu mengimplementasikan gagasan serta uraian peran dan kontribusi dari masing-masing pihak itu. Jadi enggak hanya maksudnya itu dilaksanakan sendiri, jadi bisa saja itu yang melaksanakan mungkin misalnya pemerintah, mungkin pemerintah kota atau dinas apa gitu yang bisa mengimplementasikan gagasan itu. Termasuk langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan gagasan sehingga gagasan itu bisa tercapai. Jadi makanya di bagian atas yang kondisi kekinian itu jadi perlu bacaan, lalu wawancara atau diskusi dengan berbagai pihak, lalu ada observasi, lalu ada imajinasi. Karena ini kan gagasan, jadi belum ada yang melakukan gitu loh. Jadi mahasiswa berimajinasi bahwa ini bisa dilakukan jika ini. Dan itu ditawarkan sehingga nantinya jika ada pihak yang bisa melaksanakan itu bisa terlaksana gagasan itu. Oke, itu yang tentang gagasan tertulis. Lalu berikutnya tentang PKN-GFA, gagasan futuristik konstruktif. Ini sebenarnya bukan artikel, luarannya berupa video.
Tapi tetap harus ada konsepnya juga sih untuk yang GFK ini. Jadi lingkupnya itu yang utama itu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi ini ada 17 sebenarnya. Jadi ada pembangunan yang tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, lalu kesehatan yang baik dan kesejahteraan, lalu pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan lain-lain. Ini ada 17 sebenarnya. Lalu bisa juga selain 17 tadi juga dari isu-isu nasional. Jadi isu-isu yang lagi berkembang secara nasional itu apa? Jadi misalnya korupsi, narkoba, kemudian NKRI, bencana alam, bahasa daerah. Mungkin tentang tawuran pelajar dan lain-lain bisa menjadi ide juga di GF. Jadi luarannya berupa video siap unggah di YouTube. Jadi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang mengandung solusi tentang masalah-masalah bangsa Indonesia. Ini juga sama sih, karena ini juga tidak hanya sesuai dengan bidang ilmunya, karena sangat luas cakupannya. Mahasiswanya bisa berasal dari berbagai program studi. Lalu keanggotaan setiap kelompok itu dari minimal 2 angkatan yang berbeda. Nah, tetap ada proposalnya, di mana ada lembar pengesahan, administrasi pelengkap, ada anggaran, susunan organisasi, dan lain-lain. Lalu yang paling bawah itu ada skenario naskah berdurasi maksimal 10 menit dengan resolusi minimal 480 itu, yang selanjutnya diunggah pada kanal YouTube. Jadi ada skenarionya, jadi tetap perlu ada tulisannya, skenario naskah. Kemudian ini sistematikanya untuk video YouTube-nya. Lalu ada review administratif, jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan Bu Lucy ya. Jadi kalau syarat administratifnya sudah salah itu ya otomatis masuk kotak karena sudah tidak memenuhi syarat. Lalu ada review substantif, jadi tentang isinya itu direview, kejelasan alur pemikiran, lalu kualitas visualisasi konten, lalu durasi maksimalnya 10 menit itu untuk yang GFK. Lalu yang terakhir tentang PKM artikel ilmiah. Jadi di artikel ilmiah ini sebenarnya tidak seperti gagasan tertulis tadi yang langsung ditulis artikelnya. Tapi kalau yang artikel ilmiah ini berasal dari kegiatan yang sudah dilakukan. Di sini dijelaskan antara lain yang pertama itu panjangnya sekitar 8 sampai 10 halaman dan 1 spasi. Jumlah anggotanya 3 sampai 5 orang. Sumber penulisan dari kegiatan yang sudah dilakukan. Maksudnya kegiatan yang sudah dilakukan itu ya bisa dari penelitian atau pengabdian masyarakat, itu yang sudah dilakukan. Dari laporan itu kemudian ditulis lagi di dalam bentuk artikel ilmiah yang 8 sampai 10 halaman. Ada surat pernyataan yang diketahui Kaprodi, lalu usulan berupa artikel ilmiah yang mengikuti kaidah penulisan ilmiah yang lazimnya dipakai dalam jurnal ilmiah. Jadi ini yang memang syarat-syarat penulisannya ya mirip dengan syarat-syarat untuk masuk jurnal ilmiah itu. Lalu sebanyak-banyaknya 2 artikel.
untuk mahasiswa itu. Satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota, atau dua-duanya sebagai anggota. Kalau dua-duanya ketua tidak diperbolehkan. Lalu seorang dosen pembimbing diperbolehkan membimbing lebih dari satu pengusul. Dan sebanyak-banyaknya 5 kelompok. Sistematikanya ini. Jadi tadi juga beberapa bagian sudah dijelaskan oleh puisi ya. Jadi ada judul, lalu nama penulis, lalu abstrak. Jadi dalam abstrak itu ada latar belakang, tujuan, metode, hasil, kesimpulan, kata kunci dalam dua bahasa. Lalu ada pendahuluan, lalu ada tujuan. Tujuan itu menemukan teknik, konsep, metode sebagai jawaban atas persoalan. Lalu ada metode, di metode yang sesuai dengan persoalan yang akan diselesaikan, atau pengembangan metode yang baru, atau penggunaan metode yang sudah ada. Lalu hasil dan pembahasan. Jadi ini kumpulan dan kejelasan penampilan data, kemudian proses pengolahan data, ketajaman analisis dan sintesis. Kemudian ada perbandingan dengan hipotesis dan hasil sejenis sebelumnya. Kemudian terakhir ada kesimpulan, tingkat ketercapaian hasil dengan tujuan. Lalu ada daftar pustaka yang ditulis sesuai dengan peraturan model Harvard atau Vancouver sesuai dengan uraian situasi. Dan juga kemutakhiran pustaka. Jadi pustaka itu yang bagus itu ya paling enggak 5 tahun terakhir. Jadi kalau tahun 2020 ya yang paling lama ya 2015. Bukan keharusan sih, tapi paling enggak ada pustaka-pustaka yang mutakhir, jangan semua pustakanya pustaka yang lama gitu. Sehingga keaktualan tulisan itu menjadi diragukan. Kok dasarnya pustaka-pustaka lama, padahal bidang ilmu itu kan berkembang terus gitu. Jadi kalau pustaka lama jangan-jangan itu sebenarnya sudah dibantah oleh pustaka yang baru. Jadi harus selalu mencari yang paling mutakhir dari isu-isu yang mau dibahas. Jadi ini pembahasan sekilas dari masing-masing sistematika tadi ya. Jadi judul itu isi pokok tulisan secara jelas dan ringkas. Judul tidak harus sama dengan kegiatan. Jadi maksudnya kalau itu diambil dari penelitian misalnya. Jadi untuk artikelnya itu judulnya tidak harus sama dengan penelitiannya, jadi bisa diubah. Jadi penulis dapat membuat variasi dan pengembangan tanpa hubungan antara artikel dan kegiatan yang jadi tetap ada hubungannya antara judul itu dengan kegiatan yang sudah dilakukan, tapi tidak bersama persis. Varian. Kan Zoom kan gratis aja nih, 45 juga. Lalu nama penulis. Jadi nama-nama penulis dituliskan di bawah judul. Jadi hati-hati dengan singkatan nama itu. Jadi kalau memang bisa ditulis penuh, ya ditulis penuh. Dan itu lengkap dengan nama atau alamat institusinya. Lalu abstrak, ini merupakan intisari seluruh tulisan yang meliputi latar belakang, tujuan, metode, dan hasil. Jadi abstrak ini harus mencakup itu. Jadi latar belakangnya apa, tujuannya apa, lalu metodenya apa, dan hasilnya apa. Itu yang harus dimunculkan di dalam abstrak. Jadi tidak lebih dari 250 kata itu. Lalu abstrak ini disusun di depan atau di belakang, maksudnya di dalam urut-urutan memang letaknya di depan, tetapi sebenarnya abstrak boleh dibuat dulu, tetapi ketika
artikel sudah selesai, itu abstrak perlu ditinjau lagi apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah dituliskan dari awal sampai akhir. Sehingga abstrak itu benar-benar merupakan intisari yang meliputi keempat hal itu masuk di dalam abstrak. Jadi bisa membuat abstraknya dibuat dulu sebagai gambaran artikel. Lalu ketika artikel sudah selesai, abstrak harus dilihat lagi. Apakah sudah sesuai. Sehingga ada yang bilang abstrak itu ditulis belakangan juga nggak apa-apa. Dinulisnya belakangan. Jadi kalau artikelnya sudah selesai, baru itu dibuat intisarinya. Meskipun letaknya di depan, tapi nulisnya belakangan. Lalu kata kunci. Jadi kata-kata yang mewakili elemen kunci dan isi pokok dari tulisan. Ini dituliskan tepat di bawah abstrak. Dan kata kunci ini biasanya 3-5 kata. Jadi jangan terlalu banyak. Jadi kata-kata yang memang elemen kunci di dalam tulisan itu atau artikel itu. Lalu pendahuluan. Pendahuluan ini isinya gambaran umum dari observasi awal dan fenomena tentang topik yang dibahas. Di situ ya ada latar belakang, lalu rumusan dan tujuan dari kegiatan, serta manfaat untuk masa mendatang. Kemudian berikutnya merujuk pada berbagai sumber pustaka, pandangan singkat penulis atau peneliti lain tentang topik yang dibahas. Jadi ini semacam gambaran awal dari masalah yang dibahas itu. Jadi boleh menunjukkan berbagai sumber pustaka itu. Dicuplik untuk memberikan gambaran awalnya seperti apa. Dan di bagian ini tidak ada pemisahan dalam bentuk subbab. Setelah pendahuluan, lalu ada tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka ini komponen untuk mendukung sahihnya kegiatan yang telah dilakukan. Dan minimalkan pustaka yang berupa teori atau buku. Jadi perbanyak pustaka yang berupa hasil kegiatan, dari hasil riset atau report atau review dan lain-lain. Karena buku itu biasanya prosesnya itu lama, mulai dari penulisan sampai penerbitan itu kadang-kadang berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Sementara pustaka yang hasil kegiatan, misalnya jurnal, riset, report itu kebanyakan itu tulisan-tulisan yang baru gitu loh. Sehingga ketika itu dirujuk itu bisa memperkuat itu aktualitas dari tulisan yang Anda buat. Karena kalau buku itu meskipun bukunya terbit sekarang, itu kadang-kadang risetnya itu sudah bertahun-tahun yang lalu baru terbit bukunya. Makanya itu minimalkan pustaka yang berupa buku. Meskipun tetap diperlukan, tapi diminimalkan. Lalu jangan merujuk pada pustaka fiktif gitu loh. Jadi kalau merujuk pada pustaka itu pustakanya harus ditemukan di daftar pustaka. Ya. Lalu ikuti cara sitasi atau pengutipan yang benar. Jadi ini mahasiswa juga perlu belajar ya. Dan mungkin juga Bapak Ibu dosen itu, saya sendiri juga masih belajar juga kadang-kadang bagaimana untuk pengutipan yang benar itu seperti apa sih. Ada pengutipan yang memang diambil lalu dipasang itu, lalu ada yang diparafrase atau dibahasakan kembali. Itu cara ngutipnya beda. Karena itu nanti bisa berpengaruh juga ketika dicek persentase plagiasinya, bisa kalau kutipan langsung itu bisa mempengaruhi itu. Meskipun tidak menjiplak ya, tapi mengutip, tapi bisa mempengaruhi
persentase plagiasinya. Kemudian rujuklah hanya pustaka yang terkait. Jadi kalau kita mencari pustaka jangan asal tebal atau banyak pustaka, banyak tulisannya itu. Tapi cari yang benar-benar terkait, karena ini tulisannya nggak panjang, tulisan sampai 10 halaman, sehingga harus benar-benar padat. Nah, itu dari hasil kegiatan yang laporannya mungkin tebal sampai ratusan halaman, tapi kemudian dijadikan artikel ilmiah yang hanya sekitar 10 halaman. Sehingga pustakanya juga pustaka-pustaka yang benar-benar terkait. Itu tentang tinjauan pustaka. Lalu perlu diingat juga bahwa daftar pustaka itu bukan untuk dianggap wah, dan juga bukan hanya hiasan. Dia mungkin ada jurnal yang dianggap wah lalu diambil, padahal tidak relevan dengan tulisannya, itu hanya akan membuat tulisannya menjadi tidak runtut. Lalu citasi bukan sekedar copy paste. Jadi perlu parafrase misalnya, sehingga merangkum intinya. Jadi enggak copy paste, karena kalau semua copy paste ya maksudnya tinjauan pustakanya itu ya diparafrasekan itu, sehingga dirangkum intinya apa sih penulis ini dulu nulis apa. Lalu perujukan pustaka harus konsisten atau tidak campur aduk. Jadi tinjauan pustaka ini sebenarnya untuk memastikan bahwa apa yang kita buat itu sebenarnya sudah ada yang membuat sebelumnya, tapi ada yang belum. Jadi misalnya kita suatu masalah misalnya, lalu penulis lain itu sebenarnya sudah membahas itu, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya penulis A dari sudut pandang A, penulis B dari sudut pandang B. Sedangkan tulisan Anda itu dari sudut pandang C, sehingga berbeda misalnya. Yaitu pentingnya tinjauan pustaka. Dan Anda bisa mereview juga, maksudnya pustaka yang sebelumnya itu apa sih kelemahannya, misalnya belum membahas ini, dan itu yang sekarang Anda bahas. Lalu berikutnya metode. Ini bisa disebut metode penelitian, metode pendekatan. Ini judulnya bisa macam-macam. Ini isinya ya bagaimana observasi dilakukan, kemudian waktu dan lamanya dilakukannya kegiatan itu, kemudian tempat dilakukannya observasi, alat dan bahan yang digunakan, metode untuk memperoleh data, cara pengolahan data itu dituliskan di metode. Metode harus dijelaskan lengkap agar orang lain bisa melakukan uji coba ulang. Jadi metodenya harus jelas dan lengkap. Lalu kuncinya adalah bagaimana rencana dilakukan. Jadi sebenarnya kuncinya kan di sini, bagaimana data itu diolah misalnya. Di bagaimana Anda menjelaskannya. Karena ini bukan petunjuk pemakaian alat elektronik yang bahkan orang tidak membaca itu sudah bisa itu. Jadi kalau alat elektronik yang sudah biasa pakai kan nggak perlu petunjuk lagi. Misalnya beli Magic Jar itu orang nggak perlu baca caranya gimana karena sudah punya yang lama mungkin. Dan cara operasionalnya juga sama. Kalau di sini lain, di metode ini setiap penelitian itu beda-beda urutan metodenya. Lalu Anda perhatikan apakah metode yang dipilih itu sudah tepat. Kemudian jika dilaksanakan dan diperoleh hasil, apakah rencana Anda terhadap hasil tersebut? Jadi hasil itu mau diapakan? Lalu jika dipakai orang lain, apakah akan mendapat hasil yang sama? Misalnya metode itu. Lalu apa beda metode yang Anda lakukan dengan yang pernah dilakukan orang lain?
Di metode itu juga salah satu elemen yang penting, sehingga ada banyak hal yang perlu diperhatikan di dalam metode pendekatan. Lalu hasil dan pembahasan. Kalau hasil itu menjelaskan apa yang diperoleh. Jadi hasil observasi ini tidak harus tulisan, jadi bisa ditambah dengan tabel atau gambar. Dan tidak ada spekulasi dan interpretasi, hanya fakta. Jadi hasil itu hanya fakta. Baru kemudian di pembahasan itu isinya uraian dan analisis berkaitan dengan temuan dan observasi yang dilakukan. Utamanya dalam konteks yang berhubungan dengan temuan orang lain. Dan di sini, di pembahasan ini baru ada interpretasi dan ketajaman analisis dari si penulis, termasuk pertanyaan yang timbul dari hasil observasi itu untuk kelanjutan penelitian itu. Lalu pemecahan masalah yang berhasil dilakukan. Persamaan dan perbedaan dengan hasil penelitian terdahulu harus diuraikan. Lalu kesimpulan. Ini bagian akhir yang dari pembahasan. Lalu merupakan sintesis berdasar hipotesis, observasi, dan analisis. Secara umum, kesimpulan ini merupakan jawaban atas tujuan yang telah dikemukakan dalam pendahuluan. Lalu ada ucapan terima kasih. Jadi apabila ada pihak yang membantu, itu letaknya setelah kesimpulan. Baru yang terakhir adalah daftar pustaka. Jadi informasi tentang sumber pustaka yang dirujuk dalam naskah. Jadi formatnya bisa cara hafat atau Vancouver. Lalu pustaka yang dirujuk dalam naskah harus muncul di daftar pustaka. Demikian pula sebaliknya. Jadi yang ada di daftar pustaka itu harus ada rujukannya di dalam isi tulisan atau di dalam naskah itu. Kemudian ini kejelasan sumber penulisan. Jadi kegiatan yang sudah dilakukan itu apa? Jadi judul kegiatan yang sudah selesai tersebut. Jadi maksudnya penelitian yang dilakukan itu apa? Sumbernya. Itu kan menjadi sumber untuk penulisan artikel ilmiah. Lalu jenis kegiatan, lalu nama-nama pelaksananya, dan kapan dan di mana kegiatan itu dilakukan. Tadi Bu Lucy sudah memberikan contoh juga sih tentang tulisannya. Mungkin di sini karena waktunya tidak cukup panjang, saya mungkin membahas tentang judul. Karena judul itu yang pertama kali dilihat orang atau dilihat pembaca itu ya. Jadi judul yang baik itu biasanya tidak terlalu panjang. Tapi juga tidak terlalu pendek. Karena ini artikel ilmiah, non-fiksi. Jadi tidak seperti fiksi yang seperti karya sastra itu kan judulnya mungkin cuma satu kata gitu kan. Nama orang misalnya Saraswati gitu kan. Bukan seperti itu sih. Lalu yang kedua harus menarik, kalau perlu yang provokatif, sehingga orang penasaran untuk membaca isinya. Karena kalau judul tidak menarik, ya orang juga nggak akan melanjutkan untuk membaca tulisannya. Lalu yang ketiga, judul itu menggambarkan keseluruhan artikel atau tulisan. Jadi merupakan intisari. Jadi kalau abstrak itu sudah intisari, ini intisarinya lagi itu. Hanya beberapa kata yang bisa menggambarkan keseluruhan artikel atau tulisan itu. Lalu yang penting juga pastikan belum pernah dipakai orang lain. Jadi karena sekarang kan juga penelitian kan banyak sekali. Jadi ada kemungkinan sudah dipakai sehingga sama. Itu nanti bisa jadi masalah. Jadi pastikan bahwa judul itu juga belum pernah dipakai oleh orang lain. Terutama bidang-bidang atau isu-isu yang
mirip gitu loh, sama-sama membahas itu bisa-bisa judulnya juga sama. Lalu secara umum itu judul itu ada subjek, objek, dan metode. Jadi subjek itu ini bukan subjek kalimat, maksudnya subjek dari kajian atau subjek penelitian, lalu objek dari penelitian dan metodenya. Ini saya ada contoh judul. Ini saya cari penelitian-penelitian itu ada yang judulnya panjang sekali. Yang paling atas itu judulnya satu kalimat sendiri. Tapi ini juga memang ada judul ini. Jadi pembelajaran fisika menggunakan pendekatan keterampilan proses ditinjau dari, sehingga judulnya saja kita sulit untuk menangkap inti judulnya saja sudah sulit. Jadi kalau bikin judul jangan terlalu panjang seperti yang atas itu. Kalau yang tengah ini yang seperti yang tadi saya jelaskan di atas itu, yang sudah menunjukkan subjek, objek, dan metode. Jadi analisis penokohan dalam novel Dylan 1991 karya P.D. Baik berdasar teori kepribadian Sigmund Freud, kajian psikologi sastra. Jadi subjeknya ya penokohan itu, kemudian objeknya novel Dylan, kemudian metodenya itu ya teori kepribadian Sigmund Freud. Jadi ada subjek dari artikel itu apa, objeknya apa, lalu metodenya apa. Sehingga orang bisa membayangkan, oh yang dibahas dalam artikel ini adalah seperti yang digambarkan di dalam judulnya. Sehingga orang jadi tergerak untuk membaca isinya. Yang paling bawah itu juga judul penelitian. Di warna lokal dalam naskah drama Sengkuni karya M.H. Ainun Najib. Tapi yang bawah itu lebih singkat, tetapi hanya menunjukkan subjek dan objeknya. Jadi subjeknya juga warna lokal itu atau lokalitas, kemudian objeknya itu naskah drama Sengkuni karya M.H. Ainun Najib. Lalu metodenya apa? Itu nggak ada, nggak muncul di situ. Sehingga kalau membuat judul ya ada subjek dari artikel atau subjek kajiannya, lalu objeknya, lalu metodenya. Sehingga itu bisa menjadi gambaran dari artikel secara keseluruhan. Sehingga nanti judul itu tidak terlalu pendek atau singkat, tapi juga tidak terlalu panjang. Jadi kalau yang tengah itu kan kita masih bisa enak itu. Dibanding yang atas itu terlalu panjang, kemudian yang bawah itu terlalu pendek. Metodenya tidak muncul di situ. Ini kutipan dari George Orwell. Jadi jika orang tidak dapat menulis dengan baik, mereka tidak dapat berpikir dengan baik. Dan jika mereka tidak dapat berpikir dengan baik, maka orang lain yang akan menerapkan pikiran mereka untuk mereka. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa berpikir dengan baik, ya orang atau pikiran orang lain yang akan masuk ke dalam pikiran kita. Gitu. Karena kita tidak menulis dengan baik. Jadi sebenarnya menulis itu juga latihan untuk berpikir. Jadi kalau ingin berpikir dengan runtut, ya menulislah dengan runtut. Dan kalau ingin bisa berpikir dengan baik, ya menulislah dengan baik. Mungkin itu dari saya, jika ada kurang lebihnya saya minta maaf, terima kasih. Salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anas.
tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung tanya jawab, bukan penghujung acara, penghujung tanya jawab. Rekan-rekan mahasiswa bisa mulai presensi di e-learningnya UKDC. Kalau tadi saya mendengarkan paparan dari Pak Anas, muncul kreativitas itu karena mau membaca dan diskusi, ya. Jadi pandemi ini tidak memutuskan kita untuk tidak bisa berdiskusi, ya. Jadi teman-teman berdiskusi terus bersama rekan-rekan yang lain, dan yang paling penting di sini dikatakan tidak plagiarisme atau bukan plagiasi. Ya, jadi kebiasaan ngomong bahasa Inggris plagiarisme ya. Karena plagiarisme itu berbahaya sekali, bahkan calon menteri kita yang lalu bisa gagal jadi menteri karena ketahuan plagiarisme ya. Kemudian ayo menulis supaya apa? Supaya kita berpikir dengan baik ya. Siapkan pertanyaan masing-masing, sampaikan, nanti Bu Yusi akan memilih pertanyaan yang baik, ditulis untuk pemateri 1 atau pemateri 2. Pertanyaan yang baik akan mendapat reward berupa pulsa yang akan dikirimkan langsung ke nomor handphone rekan-rekan sekalian ya. Oke. Ada pertanyaan 1 dari Rafael. Mohon izin bertanya Bapak Ibu, bagaimana cara sederhana dalam mengembangkan pola berpikir kritis dalam membuat artikel untuk membuat artikel yang baik? Sepertinya ini pertanyaan untuk Pak Nas ya, bicara tentang artikel tulis menulis. Walaupun nanti Bu Lucy bisa menambahkan menjawab. Silakan Pak Nas menjawab pertanyaannya Adik Rafael Dimas. Ya, sebentar. Tolong bisa diulangi pertanyaannya saya. Oke. Bagaimana cara sederhana, nggak ada yang sederhana sih, dalam mengembangkan pola berpikir kritis untuk membuat artikel yang baik, Pak? Mungkin trik-triknya gitu, mungkinnya ditanya Rafael Dimas ini, Pak. Pak Anas? Ini putuskah? Oke, Bu Lucy bisa membantu Pak Anas karena beliau sepertinya hubungannya putus ya. Oh ya. Ya. Baik. Jadi apa? Berpikir kritis gitu ya. Kalau dari saya, kalian ini ya apa, untuk berpikir kritis itu kan boleh misalnya mungkin out of box gitu ya, bisa yang semua idenya seperti apa. Jadi istilahnya tidak usah dibatasi dulu ya, artinya dikembangkan dulu semua ini apa, critical thinkingnya itu. Jadi misalnya nanti dari ide-ide nanti dari yang muncul itu akan dipilah-pilah lagi mana yang kira-kira bisa diselesaikan, mana yang solusinya bisa diselesaikan. Jadi kembangkan dulu idenya sebanyak mungkin. Jadi mungkin yang istilahnya yang sekarang ini tidak mungkin, ternyata nanti ke depannya oh itu bisa terjadi seperti itu ya. Jadi misalnya seperti apa drone yang untuk mengantar barang ya, itu dulu kan sebenarnya sudah ada ya. Tapi itu waktu itu belum istilahnya belum bisa diterima, tetapi kemudian ketika itu next-nya dijalankan ternyata bisa gitu ya. Jadi artinya kembangkan dulu critical thinking-nya dari beberapa dari sekitar kita, dari sebuah persoalan. Oh kira-kira nanti itu bisa diselesaikan dengan ini. Artinya kembangkan dulu semua, nanti baru di situ dikritisi lagi. Mana ya kira-kira ide ini yang bisa kita selesaikan gitu kan. Kadang memang tidak semua idenya kita itu bisa diselesaikan gitu ya. Jadi ada yang kadang-kadang karena out of box itu tadi, terus akhirnya oh sepertinya ini tidak mungkin gitu. Jadi kalau menurut saya kembangkan dulu ide-ide critical thinking-nya, nanti tinggal dipilah-pilah lagi kira-kira mana yang bisa kita selesaikan, itu yang nanti akan kita jadikan sebuah penelitian. Kalau dari saya itu Bu Yulia. Oke, jawaban luar biasa dari Bu Lucy ya untuk Rafael. Jadi kalau saya mempersingkat
merumuskan jawaban Bu Lucy tadi, kita bisa bikin pakai mind map, peta konsep. Jadi masalahnya apa, tulis di tengah, kemudian Anda bisa membuat jabaran-jabarannya, dan tadi akhirnya memilih kira-kira mana yang bisa kita laksanakan, seperti yang telah disampaikan Bu Lucy. Ya, semoga ini menjawab, dan semoga Anda menjadi kandidat untuk mendapatkan pulsa dari panitia. Oke, pertanyaan kedua, katanya nggak jadi sih, tapi saya bacakan saja. Jika kita sudah punya ide bagaimana caranya mencari teman yang bisa satu tim dengan kita, misalnya di luar fakultas. Kalau untuk PKM kali ini rasanya tidak bisa di luar fakultas ya, tapi di luar prodi bisa. Jadi maksudnya prodi dalam fakultas teknik, tapi beda prodi boleh, tapi tetap dalam satu fakultas. Begitu. Caranya gimana? Berdiskusi mungkin di grup yang sudah dibuat oleh Bu Yusi ya, jadi bisa berdiskusi itu, atau Bu Lucy bisa membantu menjawab lagi, Bu Lucy? Iya. Cari Baik. teman yang Cari teman yang cocok gitu ya. Betul. Jadi kalau dari saya sebaiknya tadi itu penelitiannya misalnya tentang apa. Jadi karena penelitiannya tadi solusinya kan harus mendukung. Jadi misalnya kalau persoalan tadi misalnya robot untuk gorong-gorong ya. Jadi mestinya harus ada misalnya apakah itu yang dari elektro ya. Seperti itu. Apakah nanti terkait dengan misalnya di mesinnya atau nanti di teknik industrinya, yang pasti ketua timnya kan harus yang, kalau di yang PKMP, PKMKC, PKMT itu ketua timnya kan harus dia kompeten di bidangnya, artinya harus linier, tetapi anggotanya itu bisa dari luar prodi. Nah, untuk mencari yang utama tadi menurut saya ya harus sesuai dulu, artinya nanti misalnya ditinjau dari sudut sistem, misalnya perlu di situ orang TI, ya berarti mungkin nanti dari elektro, dari informatika nanti bisa dibantu dengan orang TI, seperti itu ya. Hanya mungkin dari TI nanti mungkin ada teman yang kalian merasa pas apa enggak dengan orang ini, misalnya seperti itu, dengan si A ini. Nah, pasti kan misalnya dari teknik industri ada beberapa mahasiswa ya, tinggal kalian pilih yang kira-kira kita bisa kerja bareng, dan kita juga mengerti bagaimana komitmen teman kita ini nanti. Jadi jangan sampai nanti berat di kita gitu ya, berat di ketuanya. Jadi paling enggak ketika memilih tim yang tadi pertama itu yang istilahnya harus ada kaitannya juga, relevan dengan penelitiannya kalau yang di PKM penelitian. Kemudian yang kedua istilahnya teman tersebut harus punya komitmen. Jadi nanti karena misalnya nanti kalau misalnya nanti lolos seleksi kan seperti tadi harus presentasi, harus membuat laporan. Nah, kalau misalnya yang satu hanya dompleng kan ya susah, nanti berat ya. Jadi artinya seperti itu. Itu Bu Yulia. Oke, terima kasih Bu Lucy. Saya membagikan ini teman-teman. Jadi sudah kelihatan di layar? Oke, presensi sudah bisa dimulai. Silahkan presensi. Kemudian di sini ada nama pendamping klinik PKM. Kalau teman-teman sekalian klik, akan muncul nama kelompok, nama ketua kelompok, kelompoknya beserta dengan di ujungnya itu ada pendamping klinik internal, ya. Jadi proposal yang dibuat teman-teman sekalian nanti akan dikoreksi secara internal sebelum kita melakukan klinik eksternal. Ya, jadi ada yang dengan Pak Anas siapa, yang dengan Bu Lucy siapa. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri langsung pada kurs di lomba PKM, ya. Kemudian nanti teman-teman harus mengupload berkas proposal PKM. Ya, berkas proposal di sini dibagi dua, ada yang punyanya kelompoknya Pak Anas, ada yang kelompoknya Bu Lucy. Teman-teman diminta memperhatikan tanggal terakhir due date-nya. Jadi kami harap, panitia mengharap bahwa tidak ada lagi yang terlambat kemudian tidak baca pengumuman dan lain-lain ya. Di sini sudah ada due date-nya tanggal 14 November 2020 jam 11.59 malam. Ya, jadi rekan-rekan punya waktu 8 hari 8 jam untuk mengupload ya. Uploadnya sudah diminta dalam bentuk PDF saja ya. Cukup add submission di sini, kemudian langsung mengupload ya.
proposalnya di-upload di sini, nanti yang sama Bu Anas, yang sama Pak Anas akan direview oleh Pak Anas, yang dengan Bu Lucy akan direview oleh Bu Lucy. Jadi kemudian baru kita akan direview oleh pereview eksternal Pak Dr. Yusak nantinya. Kemudian itu aja dari saya. Ada yang mau bertanya? Oke. Oh, ada yang bertanya absensinya gimana? Absensinya masuk di e-learningnya UKDC, ukdc.telmedia.co.id. Kemudian ada link presensi di sana. Jadi di sini link presensi sudah dibuka ya, karena link presensi dibuka tepat jam 15.00. Jadi sudah aktif di sini. Rekan-rekan bisa klik langsung dan presensi di dalamnya. Kemudian file pendamping klinik PKM masih butuh akses untuk untuk yang terlambat setelah mendapat tanda tangan atau memo dari Kaprodi masing-masing, maka memberikan kepada Pak Rian di Teknik Informatika. Nanti Pak Rian akan membukakan link pengumpulan nama kelompok. Ya, jadi yang terlambat. Untuk penguploadan berkas proposal, saya harap tidak terlambat. Kita sudah tahu ya tanggalnya ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, tanggalnya 14 November 2020. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya serahkan kembali ke Bu Lucy. Baik, terima kasih Bu Yulia, Bu Lucy, dan Pak Anas atas waktu dan kesempatan yang sudah dibagikan ke teman-teman. Saya sedikit menambahkan untuk teman-teman sekalian, mulai mempersiapkan teman-teman membuat proposal, menghubungi dosen pembimbing atau pendamping yang sekiranya memang sesuai atau berkompeten dengan tema dari penelitian atau artikel kalian. Diharapkan semuanya bisa bekerja sesuai dengan jadwal yang sudah kita atur. Harapannya supaya proposal ataupun artikel kalian dapat diperbaiki atau direvisi lebih baik lagi supaya di PKM 2021 Fakultas Teknik bisa mengirimkan banyak proposal atau artikel yang bisa berpeluang untuk mendapatkan hibah dari Dikti. Seperti itu. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin dari beberapa, mungkin ada yang tanya, Bu, misalnya kalau saya mau didampingi oleh dosen di luar dari teknik industri, misalnya dia mahasiswa industri, pengen didampingi dosen dari arsitektur, ya silakan. Asalkan memang temanya sesuai dengan artikel atau proposal yang kalian tulis. Atau mungkin saya pengen dengan dosen informatika, dipersilahkan juga. Jadi disesuaikan saja. Beberapa dosen atau bahkan keseluruhan dosen sudah diinformasikan bahwa pada bulan November sampai Desember ini anak-anak akan melakukan penulisan proposal dan artikel. Diharapkan kesediaan dari semua dosen dan semua dosen menanggapinya dengan positif. Jadi asalkan teman-teman meminta bantuan atau meminta pendampingan dengan cara yang baik, saya pikir dosen-dosen akan menerima dengan baik pula. Seperti itu dari saya. Ada pertanyaan? Ada tambahan Bu Lucy dari Pak Steve PSG. Ya. Memberikan, silakan Pak.